prosesnya sudah sampai sejauh mana? Ya, jadi peristiwa meninggalnya santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kuningan ya, setelah melakukan rangkaian penyelidikan pada hari Senin ya, kami sudah mengamankan dan menetapkan tersangka ya. Ada 6 orang yang ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Kuningan, itu kategori dewasa ya. Sedangkan 12 lainnya anak di bawah umur dalam pengawasan dan koordinasi dengan unit PPA UPTD Kabupaten Kuningan ya. Dalam artian tidak dilakukan penahanan di Polres Kuningan ya. Jadi ke-18 orang ini melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap salah satu santri yang ada di Ponpes di Kuningan ini ya. Untuk itu kami akan melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan untuk yang di bawah umur akan menggunakan sistem peradilan anak ya. Untuk sementara kami tetap bersinergi bersama dengan Pemda dalam hal ini Kesbangpol dan Kementerian Agama. Terkait proses hukum akan tetap sesuai dengan SOP peraturan perundang-undangan. Kronologisnya itu? Jadi kronologis, jadi hari Kamis itu ya terjadi pemukulan terhadap korban ya. Setelah terjadi pemukulan pada korban, korban dilarikan ke rumah sakit ya. Selang berapa hari korban meninggal dunia ya, akibat pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku ya. Nah, hari Senin kami mendapat informasi dari masyarakat ya tentang kejadian ini. Kami langsung melakukan penyelidikan. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, kami menetapkan pelaku yang kami sebutkan tadi, dan sekarang dalam proses penyidikan Polres Kuningan. Motif yang dilakukan oleh para terduga ini apa sih? Nah, untuk motif ya, sementara didapat info dari keterangan korban ini diduga ya, ini masih diduga ya, melakukan pencurian. Namun tidak dibenarkan untuk bermain hakim sendiri, apalagi berbuat tindakan pidana seperti melakukan pengeroyokan ya, yang menghilangkan nyawa seseorang. Apabila ada tindakan pidana atau pelanggaran lainnya, segera melapor saja ke Polres atau Polsek. Tidak diselesaikan dengan main hakim sendiri. Kondisi ini cukup memprihatinkan ya. Dan kami mohon ya, dengan tenaga pendidik melakukan pengawasan melekat ya, kepada para pelajar ya, kepada para santri untuk tidak melakukan hal-hal yang mengarah ke pidana ya. Semua aturan hukum, proses hukum, ada aparat penegak hukum ya. Silakan dikoordinasikan dengan kami atau dengan Polsek jajaran di wilayah Kabupaten Kuningan. Kalau pihak keluarga sendiri sudah melaporkan kejadian tersebut nggak sih? Sementara pihak keluarga masih berduka ya, tinggal di daerah wilayah Bekasi. Hasil visum gimana? Hasil visum yang sudah kami dapatkan, terdapat beberapa bagian luka ya, luka dan lebam di wajah, di badan, di punggung, di tangan, hampir luka di sekujur tubuh. Benda tumpul, benda tajam. Nah, untuk sementara di keterangan visum itu luka memar, luka lebam ya. Katanya informasi sempat dioperasi Komandan. 18 orang tersebut berarti ya Nani? Ya, jadi masing-masing pelaku ini ya, yang dewasa yang di bawah umur ini ada perannya masing-masing. Ancaman hukuman dan ancaman hukuman untuk para pelaku ini? Ya, untuk yang kategori pasal 170 KUHP ya, yang masuk dalam kategori dewasa, KUHP pidana, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Dan untuk sistem peradilan anak nanti menunggu keputusan daripada CJS ya, dalam artian ada kejaksaan dan kehakiman. Tapi status dari yang 12 itu yang di bawah umur juga tersangka atau bagaimana? Ya, dengan menggunakan sistem peradilan anak ya. Karena kategori dewasa harus dibedakan dengan kategori anak-anak di bawah umur dibedakan dengan yang kategori dewasa. Berarti diamankan di safe house barangkali? Betul, diamankan dan dibawa pengawasan UPTD PPA Kabupaten Kuningan. Berbeda penanganannya dengan yang dewasa yang 6 orang di atas 18 tahun. Nah, di bawah umur itu di bawah 18 tahun, dalam artian ada yang 16, ada yang 17 tahun. Dari 12 itu Iya. angkatan 16 Ah, gitu.
Korban umurnya sendiri berapa? umurnya berapa sih, Dek? Korban Korban? umurnya? Korban sendiri 17 atau 18 ya. Kelas 3. Anak pejabat juga kan? Mohon maaf ya, saya lihat datanya dulu. Korban sendiri ya berumur 18 tahun ya, pelajar atau mahasiswa, inisial ya MD. Oh, bukan Hilmin ya? Saya rasa itu Orang tua korban pejabat juga. untuk sementara pekerjaan orang tua memang masih belum kami ketahui ya. Yang jelas alamat di Bekasi. Pak, dengan kasus ini koordinasi dengan pemerintah daerah setempat gimana Pak? Koordinasi kami berjalan baik ya, dalam artian kami bersinergi dengan Pemda ya, dengan Kesbangpol dan dengan kantor Kementerian Agama di Kabupaten Kuningan ya. Sudah kami laksanakan koordinasi mulai kemarin sampai hari ini, terus menjalin koordinasi dan kolaborasi. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.